Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Terdapat beberapa larangan dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah maisir, gambling atau judi, yang kedua adalah gharar, dan yang ketiga adalah riba. Yang pertama adalah larangan maisir dalam transaksi. Pengertian maisir, gambling atau judi dalam bahasa Arab, kata maisir sering juga disebut dengan qimar, yang artinya adalah taruhan atau perlombaan. Maisir atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang akan mendapatkan bayaran. Selanjutnya adalah dasar hukum pelarangan maisir. Judi pada umumnya maisir dan qimar, dan penjualan undian khususnya azlam dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang mendatangkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan, misalnya judi, dan bukan diperoleh dari bekerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa maisir adalah suatu permainan yang mengandung perjudian, di mana pihak yang kalah harus memberikan sejumlah uang atau barang kepada yang menang tanpa berpikir atau bekerja keras. Nah, selanjutnya adalah pelaku maisir. Pelaku maisir disebut juga dengan ta'zir, yang berarti hukuman atau pelajaran. Hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain, membuatnya jera. Sementara, para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Selanjutnya adalah maisir pada transaksi keuangan konvensional. Yang pertama, maisir pada asuransi konvensional. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Yang kedua, maisir atau spekulasi di pasar modal konvensional. Kenyataannya, dalam proses transaksi di lantai bursa sering terjadi permainan harga yang dilakukan oleh para spekulator untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, maisir pada transaksi atau jual beli emas. Bermain falas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli falas yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang. Yang kedua, larangan gharar atau uncertainty dalam transaksi. Prinsip pelarangan modal transaksi gharar adalah salah satu prinsip yang penting dan luas cangkupannya dalam fikih muamalah. Para ahli ekonomi dan keuangan Islam sering menjadikan gharar sebagai tolak ukur dalam sebuah akad. Gharar disepakati sebagai salah satu unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam. Meskipun demikian, gharar tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran hanya menyebutkan kata yang semakna dengan gharar, seperti penipuan dan penyesatan. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis gharar dalam transaksi. Yang pertama, sistem ijon. Yang kedua, membeli janin hewan. Dan yang ketiga, menjual barang yang belum menjadi miliknya. Selanjutnya adalah jual beli mulamasa dan munabazah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2144 dan Muslim nomor 3879, yang artinya mulamasa ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya. Dan pada riwayat lain, adapun mulamasa ialah masing-masing dari penjualan dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5820 dan Muslim nomor 3879, yang artinya dan munabazah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya. Selanjutnya adalah gharar dalam transaksi keuangan konvensional. Yang pertama, aspek gharar pada asuransi konvensional. Gharar atau ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Sementara kita sepakat usia seseorang berada di tangan Yang Maha Kuasa. Dalam asuransi,
Syariah, akad tadabul diganti dengan akad takaful, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapatkan musibah. Selanjutnya, yang ketiga adalah larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam arti lain berarti tumbuh dan membesar. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda waktu pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Berikutnya adalah jenis-jenis riba. Terdapat dua jenis riba, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Yang pertama adalah riba nasi'ah. Kata nasi'ah berasal dari kata dasar fi'il madi, nasa'a, yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya, sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-lipat ganda bila telah lewat waktu. Nah, yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl adalah nilai tambah yang diterima oleh satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar. Dinamakan dengan riba al-fadl. Riba fadl disebut juga dengan riba buyuk, adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, mislan bimislin, sama kuantitasnya, sawaan bisawain, dan sama waktu penyerahannya, yadan biyadin. Pertukaran semacam ini mengandung goror, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Materi selanjutnya adalah dasar hukum pelarangan riba. Tahap pertama adalah tahapan mengubah persepsi, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap kedua adalah tahapan untuk memberi contoh yang real. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Tahapan ketiga adalah tahapan untuk menunjukkan karakter riba. Itu diharamkan dengan dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap keempat, tahap terakhir sekali, tahapan untuk memberikan kepastian hukum keharamannya riba, di mana ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Yang terakhir adalah implikasi pelarangan riba, maisir, dan goror terhadap aktivitas ekonomi. Ada beberapa alasan kenapa riba dan bunga ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi, karena ia memberikan dampak kepada yang pertama, bunga dalam investasi. Menurut ekonom klasik, menabung dalam bentuk bunga akan diberi imbalan. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar premi tabungan. Selain itu, kenaikan suku bunga menyebabkan peningkatan biaya investasi yang akan berdampak buruk terhadap total dalam negeri. Pada dasarnya, orang menaruh kelebihan uangnya di bank karena berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan uang dari bunga. Yang kedua, riba sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak adil. Distribusi kekayaan dalam masyarakat menjadi tidak adil karena kepentingan. Yang ketiga, riba sebagai eksploitasi kepada orang yang membutuhkan.